nama saya Sri Fitri Dinanti, NIM 2305107036 dari kelas PAI 2302K. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Adapun materi-materi yang akan saya bahas yaitu mengenai media pembelajaran, baik itu dari pengertian, fungsi, manfaat, dan juga pertimbangan yang akan dibahas dalam media pembelajaran. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku, alat elektronik seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Adapun pengertian lain dari media pembelajaran itu adalah bahan, alat, ataupun segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi dari seorang guru kepada seorang muridnya. Kemudian, adapun pengertian media pembelajaran menurut Hamalik, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan ataupun bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian siswa, minat dan juga pikiran dan perasaannya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran itu berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualkan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Nah, yang pertama ini akan membahas mengenai fungsi media pembelajaran menurut para ahli. Menurut Levy and Lenz, berfungsi untuk yang pertama, menarik perhatian siswa agar berkonsentrasi. Yang kedua, mempermudah, memahami dan mengingat informasi. Dan yang ketiga, dapat membantu siswa yang lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal dalam teks. Nah, yang kedua yaitu fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama, sebagai penarik perhatian siswa, karena dengan adanya media pembelajaran, siswa itu jadi tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan dalam pelajaran. Terkadang ada hal yang sulit dijelaskan secara lisan. Kemudian yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, karena dapat kita tampilkan media pembelajaran seperti gambar tanpa harus melihat objeknya itu secara langsung. Nah, yang keempat itu menghindari salah tafsir antara satu dengan lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman muridnya. Nah, yang kelima yaitu mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar. Yang terdapat 3 tipe gaya belajar, yaitu yang pertama ada visual. Visual itu fisik dari penglihatannya. Yang kedua yaitu auditor, dari pendengaran. Yang ketiga ada kinestetik, atau menerima informasi atau pengetahuannya. Nah, yang terakhir yaitu agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Menurut Kem dan Daibon pada tahun 1985, manfaatnya itu yaitu agar dapat meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang kedua, dapat memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel serta dapat menumbuhkan sikap positif siswa. Kemudian yang kedua, manfaat media pembelajaran bagi gurunya. Yang pertama, dapat memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Yang kedua, dapat metode pembelajaran itu yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, dapat mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang dipelajari. Dan yang terakhir, dapat membuat siswa itu menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan. Kemudian, manfaat media pembelajaran bagi siswanya. Yang pertama itu dapat bisa lebih memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, dapat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan mudah dimengerti.
Yang ketiga, proses belajar itu dapat dilakukan di mana saja, baik itu di sekolah maupun di tempat lainnya. Yang terakhir, dapat membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar siswa. Yang terakhir yaitu membahas mengenai pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Menurut Hernawan, setidaknya ada 3 hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama yaitu tujuan pemilihan media, 2. Karakteristik media, dan yang ketiga alternatif media pembelajaran yang dapat dipilih. Karena ketiganya ini saling berkaitan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian materi dari saya harap dapat dimengerti dan dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.